Smartband terjangkau, desainnya cakep, layarnya bagus, dan kini punya fitur kayak smartwatch. Ini dia Huawei Band 11. Sekarang ada versi Pro-nya. Kayaknya nggak lebay kalau bilang ini adalah smartband terbaik yang bisa kamu beli. Bahkan sebenarnya di tiap tahunnya, Huawei Band itu selalu laku kayak kacang goreng. Udah 5 generasi terakhir berturut-turut laku semua. Prediksi saya kali ini juga sama, bahkan mungkin lebih laku. Soalnya sekarang Huawei Band 11 ini ada 2 varian. Huawei Band 11 dan Huawei Band 11 Pro. Walau jadi smartband paling laku di pasaran, Huawei tuh terlihat nggak pernah puas. Kayak yang bisa diimprove tuh bakalan gua improve. Lihat aja desainnya, sekilas tuh terlihat sama, tapi Huawei Band 11 ini sebenarnya punya perubahan dimensi. Dibandingin versi sebelumnya, Huawei Band 11 ini tuh jadi lebih kotak. Bagian tingginya ini tuh jadi lebih pendek sekitar 1 mm dan lebih lebar 3,6 mm. Jadi layarnya ini tuh memang jadi lebih besar. Sekarang tuh di 1,62 inch. Kalau di Band 10 itu di 1,47 inch. Kedua, desain yang lebih mengotak dan tinggi yang semakin pendek ini bikin Huawei Band 11 ini tuh jadi makin nyaman di tangan. Nah, si Huawei Band 11 ini tuh jadi lebih berasa nempel. Bahkan kadang ada sensasi kayak nggak pakai apa-apa saking nyaman dan ringannya. Tahu nggak sih sensasi kayak lupa pakai jam tangan, kirain belum pakai, taunya udah nempel. Kayak gitulah saking nyaman dan ringannya. Ini secara berat juga hanya 16,28 gram ya. Ringan banget sungguh. Karena layarnya sekarang lebih lebar, UI-nya juga agak berubah. Semua tuh lebih kelihatan. Contohnya kayak di menu utamanya ini, langsung kelihatan semua ikonnya. Kalau di Band 10 kan ya cuman ke atas bawah aja kan, dan kudu di scroll gitu ke bawah. Kalau ini lebih gampang nemuin menu yang emang lagi kita cari. Masih ngomongin layar, ketika pertama kali saya ngeliat kok layarnya kayak makin jelas ya. Apa karena cuman lebih lebar aja? Tapi ternyata pas saya cek lebih dalam soal spesifikasi, layarnya ini tuh punya peak brightness yang cukup tinggi, yaitu di 1500 nits. Panelnya juga AMOLED, jadi kalau pas lagi siang hari mau lihat jam berapa ya nggak akan jadi masalah. Panel AMOLED-nya ini juga berkontribusi sama ketahanan baterai. Ini mungkin alasan utama kenapa Huawei Band itu tuh laku, ketahanan baterainya. Sama kayak versi sebelumnya, dia tuh bisa nyala sampai 14 hari, 2 minggu. Kocaknya itu tuh kalau lagi pakai Huawei Band adalah ketika dapat notifikasi baterai mau habis. Baterai tinggal 10%. Kalau pakai smartwatch lain kan reaksinya, wah kudu cari charger nih. Kalau ini baterai 10%, oh masih bisa sampai besok. Aman. Selain baterai, kenapa Huawei Band laku adalah karena fiturnya. Ini agak terlalu imba kalau dibandingin sama smartband lain. Ya, Huawei Band 11 ini fiturnya banyak banget. Untuk fitur kesehatan aja ada sleep tracker. Bukan sembarangan sleep tracker ya. Ini tuh udah pro level. Bisa dapat detail kualitas tidur selengkap ini sampai ke HRV alias heart rate variability. Loh, kok aplikasinya di iPhone bang? Kenapa nggak pakai HP Huawei? Nah, ini adalah salah satu killer feature-nya Huawei Band. Bisa jalan di sistem operasi mana aja. Mau itu Huawei, HP Android brand lain, atau bahkan iPhone. Dan fiturnya berjalan tanpa ada masalah. Jadi kalau kamu pakai iPhone tapi mau beli Apple Watch itu tuh masih nggak tega karena kemahalan, kamu bisa pilih Huawei Band 11 ini sebagai alternatif yang sangat masuk akal. Sebagai perbandingan aja ya, Apple Watch paling murah itu adalah Apple Watch SE 3rd Gen. Harganya 4 jutaan. Bandingin sama Huawei Band 11 ini jelas jauh lebih terjangkau Huawei Band 11. Walau dijual dengan harga yang lebih terjangkau, Huawei Band 11 itu masih oke lagi hardware-nya. Layarnya lebih terang daripada OLED-nya Apple Watch SE 3rd Gen ini yang masih di 1000 nits aja. Bentang layarnya ini juga lebih gede, punya resolusi layarnya yang lebih tinggi juga si Huawei Band 11 ini. Bang, buat apa sih bang layar gede? Ya, biar buat nonton. Biar lebih kelihatan bang, mata abang kan juga udah susah ngeliat no. Oh, jadi gue yang roasting sih bang. Loh, lah iya, lihat apa yang Anda pegang, tablet bukan? Dan ketahanan baterainya juga jauh. Huawei Band 11 ini bisa sampai 14 hari, sementara Apple Watch SE ini 18 jam saja. Gue kagak ngerti sebenarnya sumpah ini dia punya fitur buat yang dipakai tracking 24 jam tapi baterainya 18 jam, itu gue kagak ngerti. Sebentar, kita balik lagi. Ini kenapa malah jadi ngebandingin begini ya?
Oke, tadi saya tuh lagi bahas fiturnya Huawei Band 11. Ya, fitur selanjutnya setelah bisa rekam HRV adalah adanya fitur Sleep Breathing Awareness buat deteksi sleep apnea atau henti nafas. Kalau selama tidur kalian ada ngoroknya juga bisa ketahuan sama Smart Band ini. Kemudian ada Pulse Wave Arrhythmia Analysis untuk deteksi detak jantung tidak beraturan. Fitur ini udah dapat sertifikasi CE atau sertifikasi kesehatan di China, Malaysia, dan Thailand. Jadi deteksinya tuh nggak asal-asalan ya. Kalau misalnya nih terdeteksi ada detak jantung yang tidak beraturan, bisa langsung aja kamu cek ke dokter. Jadi bisa dibilang ini sebagai sistem deteksi awal lah. Selanjutnya ada emotional well-being buat ngecek kondisi mental kamu. Kalau di Band 10 itu tuh cuma ada 3 level mood. Di Band 11 ini sampai 12 level mood. Jadi bisa dideteksi kondisi emosionalmu tuh seperti apa. Lagi sedih atau lagi stres. Kalau misalnya lagi stres, Smart Band ini tuh bisa pandu kamu untuk latihan nafas. Smart Band dengan fitur selengkap ini ya kayaknya cuma Huawei Band sih yang bisa ngasih ini. Fitur tracking olahraganya juga seabrek. Ada 100 mode olahraga yang bisa di tracking. Kemarin saya main bulu tangkis dan hasil trackingnya seperti ini. Heart rate-nya tinggi bener. Terlalu semangat memang. Buat yang seneng lari atau jalan pagi juga bisa di tracking sama Huawei Band 11 ini. Tapi memang karena nggak ada GPS built-in, kamu tuh nggak dapet tracking posisi. Smart Band memang mayoritas kayak begitu. Nggak ada data GPS. Nah, disinilah Huawei Band 11 Pro masuk. Huawei Band 11 Pro punya fitur GPS built-in. Jadi data lari kamu atau misalnya sepedahan kamu tuh bakalan dapet data tracking posisi kayak pakai smartwatch. Disinilah menurut saya Huawei Band 11 Pro ini tuh bakalan jadi game changer. Buat orang kayak saya yang olahraganya jarang-jarang, bakalan lebih cocok pakai Huawei Band 11 Pro. Pengen data tracking harian dan tracking posisi pas lagi olahraga itu tercatat, tapi nggak butuh fitur seabreknya smartwatchnya Huawei yang sampai kemiringan tanah dan jarak ke hole pas lagi main golf. Huawei Band 11 Pro ini juga punya fitur auto detect. Pas lagi lari lupa nyalain mode lari kan sayang banget ya. Jadi kagak ke-track gitu olahraganya. Soalnya kan kalau di sosmed itu tidak posting olahraga itu artinya kamu tidak olahraga. Tapi hal itu tidak akan kejadian di Huawei Band 11 Pro ini. Selain itu, Huawei Band 11 Pro ini juga bawa material yang lebih mewah ketimbang Huawei Band 11. Materialnya itu logam, layarnya juga lebih caang ya, alias lebih terang karena bisa sampai 2000 nits kecerahan maksimalnya. Strapnya juga enak lagi nih yang hijau ini. Jadi lebih fit ke tangan, gak harus milih lubang kayak di varian standarnya. Nah, sekarang gimana caranya tahu kamu tuh butuh yang versi Pro atau yang versi basic? Kalau kamu cuman mau Smart Band yang bisa tracking keseharian dan notifikasi smartphone, ya ambil Huawei Band 11 yang biasa aja. Nggak perlu bayar lebih untuk fitur yang kamu nggak pakai. Huawei Band 11 ini juga lebih nyaman di tangan ketimbang versi Pro-nya. Dia tuh pakai bahan fluoroelastomer yang lembut di tangan. Sementara kalau kamu baru mau mulai olahraga nih, mau posting rute olahragamu, ya ambil Huawei Band 11 Pro. Sebelumnya untuk bisa posting rute kan kamu harus beli smartwatch-nya Huawei kan. Sekarang tuh nggak lagi. Harganya lebih terjangkau dan kamu nggak beli fitur yang kamu nggak pakai. Band 11 ini eksklusif bisa dibeli di online mulai dari 25 Februari. Bisa dicek aja di platform e-commerce Huawei. Semoga video ini membantu. Assalamualaikum. Dadah.